Cek ada suara saya. Ada tuh. Ada. Jadi kita melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin ya, tentang join ini. Iya, siap tuan. Jadi begini, untuk masalah join itu kan sekarang ini Demons yang menjualkan. Iya. Jadi kami juga membutuhkan tambahan untuk menyebarluaskan join di seluruh setiap sudut-sudut kota. Makanya kami mengundang anak-anak dari Black Wolves supaya untuk penyebaran join itu semakin meluas di setiap kotanya. Jadi saya harapkan kalian bisa bekerja sama dalam hal bisnis ini. Jangan sampai ada senggol-senggolan di jalan. Soalnya musuh kita itu adalah Barong. Mungkin kalian juga sepaham sama saya. Siap tuan. Iya, Benar tuan. sekali, sama sekali kita satu musuh juga. Nah, itu. Jadi kalau mau bersenggolan itu sama. Dan untuk penjualan juga, saya harap kalian batasi untuk setiap kelompok itu. Jangan sampai melebihi. Soalnya kenapa saya melakukan ini? Takutnya mereka itu menyimpan join yang habis. Kita kali jual nih 30 mereka, terus belum mereka pakai, terus mereka beli lagi. Jadinya mereka itu malah mereka simpan di berangkas sampai sebanyak mungkin. Dan takutnya suatu saat kalian menjual itu jadi susah, karena barang itu setiap kelompok itu udah banyak yang simpen. Jadi penjualan kalian jadi menurun. Itu yang ditakutkan. Jadi kalau bisa untuk satu minggu itu 10, atau satu minggu itu 10, dalam satu minggu itu 2 kali, tapi dalam satu kalinya itu 10, terus hari selanjutnya 10. Kalau bisa dibatasin kayak gitu. Soalnya kenapa? Takutnya nanti ada kelompok yang malah memendam barang itu, terus barang itu jadi gimana ya, jadi tidak teratur gitu penyebarannya di kota. Dan untuk warga dan untuk penjualan kepada warga juga kalau bisa dibatasi 3 lah paling banyak untuk warga. Siap bos, paham bos, paham bos. Iya, siap. Nah, itu ditakutkan nanti kayak ada apa ya, kalau bahasa orang tuh, kalau barang disimpan tuh pokoknya itu Menpuk tuan, menimbun barang terlalu banyak. menimbun. Takutnya nanti pas kalian menawari mereka udah banyak, terus mereka restock. Terus itu mereka takut, yang ditakutkan lagi mereka malah masarin apa yang kalian jual ke mereka itu malah dijualkan lagi pada orang lain oleh mereka. Itu yang ditakutkan. Jadi kalau bisa dibatasi. Jadi kalau setiap kelompok itu mau bekerja sama, kalian ancam kalau bisa mereka tuh tunduk di bawah arahan kalian. Jadi kan mereka tuh membutuhkan join. Kalau kalian mau ajak mereka kerja sama, kalian ancam mereka untuk mengikuti peraturan kalian. Jadi kalian juga bisa mengawasi mereka. Kalau memang kinerja mereka bagus, kalian lebihin. Kayak gitu. Iya, siap Jadi tuan. kalau bisa ya untuk penjualan itu dikurangin. Jangan terlalu berlebihan. Ada yang kemarin Sirpan ini sekali jual bisa 30. Tak, ya mereka menimbun. Terus mereka pesen lagi. Kalian hitung aja kalau 3 kali ambil 30 udah 90. Terus mereka berapa lama itu mereka pakainya? Mungkin dong 1 minggu udah habis 90 join itu. Pasti masih banyak. Nah, ditakutkan kalian menjualnya malah jadi susah. Kalau memang itu mau, itu jangan disebarin di satu kelompok. Setiap kelompok lain itu disebarin tapi dibatasin. Untuk warga juga bisa kalian jual ke warga. Jadi nanti kalian buat aturan, kalau saranku kalau bisa setiap kelompok itu 10. Siap Hitung bos, aja siap, kalau paham. ya 10 kelompok aja, kalau 10 10 udah 100 kan. Belum lagi warga.
masalah join. Nanti kalian itu setiap dari MC Demons dan Black Wolf ini aku kasih 200 join. Jadi kalian pasarin 200 join itu. Dan untuk harga itu, harga dari kami itu 1000. Jadi kalian mau jual berapapun itu bebas. Berarti itu 200 itu per minggu kami, jatah kami, apa begitu tuan? Iya. Enggak. Jadi gini, nanti ku buat sistemnya kayak gini. Dalam 1 minggu itu kalian bisa mendapatkan 2 kali, yaitu 200 di total 400. Tapi dalam waktu yang tidak langsung hari ini ada, terus hari ini kalian habis, terus besok lagi ada enggak? Kan dalam 1 minggu itu 7 hari, berarti setelah 3 hari penjualan nanti 3 harinya lagi bakal ada lagi barang itu. Pokoknya kalangnya 3 hari Oh iya, siap. untuk kami. Nah, untuk kami mengambil lapas juga untuk pembuatannya kan itu, kalau 400 saja 800 itu kalau 2 kelompok. Bos, saya boleh usul nggak bos? Apa itu? Ini kan untuk mencegah penimbunan masing-masing fam bos. Lebih baik itu jatahnya seminggu sekali aja bos. Beli juga itu 1 minggu 200 ya. Iya, soalnya kalau 800 per minggu itu sudah terlalu banyak bos, menyebar di pasaran bos. Iya bener bos. Iya, bener. Berarti kita buat jadi 200 ya per minggunya. Iya bos, itu lebih efektif Pokoknya lah jadi bos. barangnya nggak langka nanti malahan. Iya. Kalau emang mau kalian lakukan itu bisa, tergantung dari kalian. Kayak gini, kalau menurut saranku ya, kalau kalian mau dicari-cari sama kelompok lain atau kalian dibutuhkan sama mereka, kalian jual barang itu jangan dengan mudah, sedikit kalian buat susah biar orang mencari itu. Nah, baru kalian di situ kalian buat aturan kalian supaya mereka itu bisa tunduk di bawah aturan kalian. Jangan kalian bisnis langsung kasih udah selesai. Kalau bisa kalian buat aturan dulu sama mereka. Nah, untuk PES siapa yang pegang sekarang? Masih bareng bos. Face bukannya semua family, enggak. Kalau Face itu kan semua MC kan bisa ngakses. Kan Udah bisa. kunci juga. Nah, kalian akses itu. Nah, dari PES kami akses. Untuk harga PES berapa satunya? Kami Harga PES untuk harga satu- Face kalau kami kasih harga 10.000 kalau barang dari kami. Kalau barang dari mereka kami hargai 7.000. Untuk barangnya kan untuk barang PES itu terlalu agak susah kan, harus berburu dulu. Iya benar sekali tuan. Saranku untuk penjualan PES itu kalau barang dari mereka kalian kasih harga 8.000 aja. Baik tuan, dimengerti. 7.000 itu terlalu murah, apalagi cari bahannya susah, resikonya belum lagi ketemu sama polisi. Kalau di black market ada jual kayak sejenis daging kulit sama tanduk, enak, bisa saya ambilkan. Ini kan nggak ada, saya juga bingung. Iya harus berburu dulu, agak sulit juga soalnya berburunya di dekat daerah Barong. Nah, lagi barong. Kalau enggak, gini aja, kalian bayar orang untuk berburu, nanti barang-barangnya kalian beli. Agak sedikit sulit tuan, soalnya di daerah sana tuh terlalu ketat penjagaan dari Barong. Makanya kami harus benar-benar memainkan waktu yang tepat timingnya. Ketika mereka tidak ada baru kami melakukan perburuan. Kalau membayar orang kayaknya terlalu beresiko tuan. Takutnya orang yang dibayar itu malah jadi masalah. Kasihan juga sama mereka. Apa ya? Nah, makanya itu musuh kita sekarang itu barong. Makanya aku mau merangkul dengan kelompok-kelompok lain yang ada di LS, yang ada di LS untuk menghancurkan barong. Karena barong itu sudah meresahkan. Iya, tadi juga anggotanya sudah datang tadi mencoba untuk mencari masalah tapi tidak saya tanggapi. Nah itu
Tadi saja saya nabrak nggak sengaja langsung ngeluarin senjata. Padahal beda mata. Langsung mau nembak. Memang sengaja mereka tuh mereka hanya ingin untuk mencari masalah saja di kota ini. Itu kalau pikiran hanya perang dan perang itu kayak gitu. Anggotanya aja kayak gitu, apalagi petingginya. Betul. Tujuan mereka kan di kota ini bukan menjalankan MC yang baik, Tuan. Mereka hanya ingin untuk berperang dan meluas wilayah mereka. Tujuan mereka. Nah, padahal sistem MC itu bukan seperti itu cara kerja MC itu. Makanya saya mendirikan Black Wolf ini supaya menunjukkan kepada orang di luar sana bahwa ini benar-benar MC. Nah, kerja MC itu bukan sibuk perang. Mereka itu kesibukan mereka tuh kayak keliling pakai motor, terus kayak di bengkel. Itu MC. Kalau perang tuh menurutku bukan ke MC sih. Yang sebenarnya mau perang terus menerus tuh sebenarnya kartel. Kalau menurutku ya. Nah, karena kenapa? Kalau sesuai dengan yang sebenarnya kartel itu mempunyai pasukan di sekitaran angka ribuan. Itu kartel. Jadi kalau mau ngebantai ngebantai Barong itu mungkin terlalu kecil. Berapa sih anggota Barong itu? Ibaratkan ini, mereka aja tidak ada takutnya kepada kami. Datang langsung nodongin senjata tanpa alasan yang jelas, terus mendeklarasikan perang. Apa itu coba? Mereka sangat efektif sekali tampaknya, Tuan. Dongo. Mereka tuh kayak datang mau nembak. Pikiran mereka tuh datang itu mau nembak. Benar. Kemarin aja kan saya didatengin sama si Gogon ya. Iya, benar sekali, Tuan. Datang, terus mereka datang terus mengancam bahwa untuk wilayah SF itu sepenuhnya kami pegang katanya. Jadi untuk pembuatan magazin katanya itu kami yang jaganya katanya. Kalian nggak bisa masuk katanya. Ini apa? Pihak dari Sinaloa ke sana kami blok akses untuk kalian kan. Coba apa itu? Padahal kami mempunyai persenjataan join. Nah, sekarang saya mau tanya, mereka tuh dapat senjata dari mana? Padahal kami tidak pernah memasuk persenjataan kepada mereka. Mereka dapat pasukan itu dari kartel LV, Tuan. Dari kota LV. Mereka dapat pasukan persenjataan dan amunisi mereka dari kartel LV. Oh, sedangkan untuk wilayah untuk kartel sebelah itu cuma memegang magazin. Makanya itu saya juga sedikit heran dari mana mereka bisa mendapatkan persenjataan yang begitu lengkap. Sedangkan mereka itu perang terus menerus. Benar sekali. Bisa jadi bos, dia dapat dari Mafioso bos, Kasano Mafioso bos. Nah makanya saya sedang mencari wilayah mafioso itu di mana. Makanya saya mau mengajak mereka tuh bekerja sama dalam persenjataan. Takutnya mereka tuh menyuplai senjata gila-gilaan 40, 50 takutnya nanti. Ya orang duitnya besar kan, pasti pikir mereka mau jual banyak juga nggak apa-apa. Tapi aku kaya. Nah, takutnya kayak gitu. Benar sekali, tidak ada penghandalan persenjataan yang benar. Nah, jadi kayak senjata tuh bisa nyebar kemana-mana kalau kayak gitu. Makanya aku mau nemuin mereka, mau aku bilangin ke mereka bahwa jangan supaya senjata itu ke Barong itu pengen gila-gilaan takutnya. Itu kalian udah ke Kostra Nostra belum? Sudah saya bos. Iya, saya sudah. Soalnya saya tuh mau pesen magazin ke mereka itu. Wah, tepatnya saya mohon maaf Tuan, saya potong sedikit. Sepertinya kalau dari mereka tuh kayaknya magazin mereka terlalu fokus ke Barong, Tuan. Saya pernah mendapatkan informasi dari agen saya bahwa mereka tuh besar-besaran untuk menyetok magazin ke Barong.
Jadi untuk anggota lain tuh untuk nyetok magazine tuh, untuk minta magazine ke mereka tuh sedikit sulit sepertinya. Tidak bisa seperti itu. Gimana ya, aturan mereka kok jadi gitu? Nah maka itu mereka sepertinya sudah tunduk kepada barang sepertinya. Sangat lucu sekali kalau saya lihat tuan. Kok kartel yang nurutin kehendak ini? Yang harusnya orang kayak kelompok-kelompok gitu tunduknya kepada kartel, bukan kartel tunduk kepada MC. Iya, rada kocak emang. Peraturan di kota ini terlalu minim tuan. Aduh, kemarin kan aku bilang kepada itu, kepada tiap orang yang mesen ini kan aku bilang, siapa yang pesen senjata, kami di sini cuma membantu kalian untuk melakukan aktivitas. Kalau kalian mengajak perang ke kami, itu nggak ada gunanya, kami bilang. Karena kami jelas maksudku, orang-orang tuh langsung paham apa yang ku bilang. Kami hanya membantu kalian melakukan aktivitas kayak kalian nih, untuk penjualan join kan kami bantu untuk aktivitas kalian. Kalian bisa ada aktivitas penjualan join. Kalian gak ada senjata, kami supply senjata untuk bantu kalian dalam melakukan aktivitas pembegalan atau perperangan. Ya kayak gitu. Dan kami juga nggak berpihak kepada kelompok manapun. 19 menit, Cuk. Yang kami pikirkan hanya bisnis dan uang. Gitu. Itu sistem kan. Kok malah mereka itu, aduh, Makanya kami juga sudah mesen magazine sudah cukup lama dan juga belum ada juga dari pihak mereka memberi informasi magazine kami itu udah ada atau belum tuan. Kami juga bingung. Hampir sudah berapa lama kami tidak mempunyai magazine dari mereka. Mereka sepertinya tidak mau bekerja sama dengan MC-MC lain. Saya juga bingung bagaimana cara kerja mereka itu tidak sangat terkendali tuan. padahal kalian tahu tidak sejarah dari Kostra Nostra itu bagaimana dulu. Kurang tahu saya tuan. Mereka itu tidak ada tempat dulu. Mereka di SM Usir, mereka ke LSK bisa. Mereka Udah datang lupa, kepada kami Cuk. meminta izin untuk menempati wilayah LP. Itu aja masalahnya. Kalau kami usir juga nggak bakal ada Kostra Nostra itu. Sedangkan mereka itu sibuknya hanya di WS terus. Setiap anggotanya itu pasti ada di WS, lihat aja. Gak mungkin gak ada. Ah, itu di WS ngapain dia tuan? Saya kurang tahu. Itu makanya saya bingung. Mereka itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya di kota ini tergantung kartelnya sih tuan. Kalau kartelnya semuanya berjalan dengan baik, nggak mungkin akan terjadi barong penyerangan kepada kartel. Benar tidak tuan? Betul. Makanya kan udah aku bilang juga sama pemilik kota ini. Kalau untuk kayak pembuat atau yang untuk mau diriin kartel mafia itu harus dipertegasin dulu, harus dikasih paham dulu gimana sistem mereka itu. Jangan kayak si yang Nostra Nostra itu. Kan sekarang Soalnya, susah. soalnya gini tuan, kalau saya lihat, soalnya kayaknya mereka tuh takut kepada barong. Soalnya mereka mikir anggota barong terlalu ramai, terlalu hebat, sehingga mereka memiliki pemikiran takut. Padahal mereka memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada barong itu sendiri. Yang saya lihat seperti itu yang terjadi tuan. Nah, betul. Mereka itu takut karena ya tahulah sendiri barang itu bagaimana pemikiran mereka. Gimana ya, nggak ada lagi basa-basi, langsung tembak 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 udah selesai. Sistem mereka kayak gitu. Makanya mereka pernah datang ke sini, terus mereka mendeklarasikan perang. Nggak ada saya respon sama sekali. Makanya aku bilang mau perang mau apa bodo amat, aku tidak peduli. Kau mau ngajak aku perang mau apa? Tidak ada sejarahnya kartel diancam sama MC. Tahu tidak kalian jawabannya apa? Apa itu tuan? Ada tuh katanya dari apa ya, bahasa kasar ada. Ada tuh MC nyerang kartel kata di Hopli apa itu. What the fuck man? Nah mereka langsung makanya aku ketawa. Apa maksudnya kataku. Makanya aku cari, coba kau cari kata telusuri kartel dibantai sama MC, kau telusuri ini kataku. Sejarahnya ada nggak? Nggak ada kan? Gak bakal ada. Aneh kartel dibantai MC. Udah. Iya, Terus malah barong itu sendiri yang kartelnya. nah kalau nggak jadiin barang itu aja kartel, jangan jadiin MC mereka. Benar sekali.
aku juga bingung ini. Untuk magazin kan juga susah mencari anak-anak astronot. Karena kan membutuhkan banyak magazin ini. Apalagi kalian. Iya, banyak sekali juga yang berbicara kesulitan magazin. Contohnya kami berdua aja. Kami juga berdua kesulitan magazin. Namanya dari pihak saudara yang di depan ini. Kalian MC aja kesusahan. Apalagi kami nih yang deket sama mereka aja kesusahan. Apalagi kami aja kesusahan untuk memesan MC kepada memesan magazin kepada mereka. Padahal Dari kami mana? dulu Mana Barong dapat magazin itu setiap hari bisa perang? Heran kali ya saya. Nah, kalau magazin ya mungkin lah ya dari mereka. Yang saya tanyakan senjata mereka tuh dari mana dapatnya? Itu yang harus ditelusuri. Masa mereka punya semua kunci itu semua? Itu kan kunciannya usus kartel kan? Iya. Kalau mafia juga nggak mungkin. Mereka perang emang pakai apa? Bener. Mereka aja pakai DE kan? Aku perhatikan. Ini tuan, saya mau nanya dulu. Sebelumnya bos ini terakhir kali ketemu sama petinggi Nakosta tuh udah lama kan tuan? Waktu itu mereka datang memesan senjata ke sini, memesan 15. Terus gak ada percakapan lagi tuan gitu. Maksudnya gimana gini produk-produk gimana bisnis gini. Udah pernah waktu itu dihubungin. Iya harusnya tuan tuh harus ya, karena dia pernah minta izin sama tuan, jadi tuan aja lagi yang mempertegas tuan gimana sistem kerjanya gitu. Iya makanya nanti mau ku pertegaskan lagi bahwa jangan kita sebagai kartel yang pernah berpihak kepada kelompok manapun. Kita harus gimana ya, kita harus nggak ada yang namanya berpihak kelompok sini kelompok sana, nggak ada. Iya kalau begitu terus tuan, itu Barong emang gak ada obat sudah. Kalau selalu disuplai terus ya itu pokoknya jadinya sampai sekarang. Iya. Penyapung baru. Apa sih kekuatan Barong itu? What the f- Bogon itu aja kalah debat langsung aja deklarasi perang. Iya, mereka kalah debat langsung perang maunya. Iya makanya. Sumpah, saya sudah bosan sekali melihat mereka melakukan hal-hal kriminal yang tidak lantas dilakukan oleh MC itu. Terusnya kayak gitu tuh street gang. Makanya aku udah bilang ke si pemilik kota kalau bisa untuk MC itu diperketat lagi apalagi untuk Barong. Ini ada seperti itu. Nah, begini tuan, kami juga kan udah bilang ke pemilik kota ini masalah Barong nge-pull up kita 2 kali dalam 1 minggu, tapi itu kagak ada peringatan sama sekali kepada mereka tuan. Makanya Terlalu dapat privilege yang begitu besar Barong soalnya. gimana ya, apalagi si Gon itu salah satu ini ya, maksudku kasih contoh yang benar lah untuk kelompok lain-lain, untuk warga-warga juga. Nah itu dia. Lucu sekali saya melihat seorang Bogon yang kita tahu jabatannya apa, tapi dia menyontohkan hal yang tidak pantas dilakukan MC. Kemarin ku jelaskan, kau paham tidak gimana cara sistem kerja MC? Dia aja nggak tahu gimana coba. Mereka sebagai MC aja tidak tahu bagaimana MC itu bekerja. Pantas jadi kalau mereka mau menembak itu, karena mereka aja tidak paham bagaimana sistem kerja MC. Kalau bisa gimana ya, kalau bisa nanti kita cari solusi lah untuk menghabisin si Barong itu. Kalau untuk masalah apa magazin, nanti aku yang tanyakan pada Mas. Mungkin aku bakal minta supply 50 magazin dalam bentuk kali pesan. Siap.
Tuhan. Kami hanya mengharapkan kepada Tuhan untuk membantu pergerakan kami juga nanti. Ya, kalau untuk senjata mudah, saya mempunyai kan ini apa, akses senjata. Ya, aku juga stop akses senjata kepada Bar. Percuma gitu, mereka tetap ada. Bagaimana itu? Nah itu dia, heran Udah sekali. hampir 2 minggu. Privilege-nya begitu enak banget. Iya, terlalu istimewa untuk mereka itu. Bos tahu nggak? Bos. Kemarin saya sempat dengar itu batu itu bisa jual akil, bos. Dengan harga 180. What the. Saya dapat info kemarin tuh, bos, dari anak anggota saya. Nah, gimana itu? The hell. Enggak ngotak kan? Iya nggak ngotot, itu kan akilnya kan segitu berat, bos. Itu saya pengen mapi sama kartel aja ya kan. Real MC punya segalanya. Saya juga bingung peraturan kota ini bagaimana dari Iya. pihak yang punya kota ini. Barong malah jadi kayak bukan MC lagi. Iya, satu lagi, saya bosen tiap keluar ketemu begal anak-anak Barong, ketemu begal anak-anak Barong. MC ngebegal tuh gimana ya? MC ngebegal tuh aneh banget, cok. Seorang motorcycle dia ngebegal, aneh. Yang setahu gue ya, MC itu kayak gini sistemnya. MC itu nggak ada yang berpikir tuh, mereka tuh yang menjaga wilayah mereka dari kelompok lain. Itu MC. Beda hal dengan street gang. Street gang itu sebenarnya di jalanan mereka. Mereka juga itu kalau pakai kendaraan juga nggak ada kendaraan yang mewah sesuai nama street gang, street Iya. jalanan. Sedangkan mereka itu kalau ada mobil mewah kayak aneh aja melihatnya. Tapi Kurang begitu susah. gitu kayak. Kayaknya aku juga bingung bagaimana bagusnya lah nanti. Kenapa Sinaloa tidak pernah kami karena memegang teguh prinsip. Lihat aja dari awal kami berdiri kami tidak pernah ditegur sama ini pemilik kota. Karena kami sesuai apa yang kami jalanin gitu. Setiap anggotaku juga aku kasih tahu, pahami dulu tentang bagaimana sistem kartel itu bekerja. Aku nggak minta mereka untuk jago menembak, enggak. Tapi bisa mereka pahami apa akar sesungguhnya kartel itu. Oh iya, satu lagi untuk masalah join nih, balik lagi ke topik join. Iya, siap. Nah, ini untuk masalah untuk join nanti kalian bisa jual ke siapapun. Untuk warga dan kelompok itu kalau bisa kalian batasi. Baik Tuhan, kami mengerti. Jadi kalau seandainya takutnya kayak yang dibilang tadi apa ya, barang jual AK pada orang itu sampai harga 180. Nah, yang ditakutkan nanti seperti itu. Kalau bisa kalian itu jual di harga 2000 aja. Misalkan kalian ambil dari kami kan 1000, berarti kalian jualnya di sana 2000 keuntungan. Berarti keuntungannya kalian 1000, kami 1000, ya kan? Iya, iya. Berarti kalau 200 aja 200.000 keuntungan. Untuk masalah gaji senjata, kalian jangan pusing. Kalian tuh senjata, kalau seandainya kalian diperangin sama kelompok kalian kasih bahan-bahan sekalian, nanti kalian buatkan senjata gratis. Karena kami bertanggung
jawab atas kalian. Jadi kalau kalian tidak ada apa-apa, kami yang menyediakan. Siap, siap, bos. Iya, siap tuan. Mengerti. Mungkin kami nanti sekalian minta pertolongan soal Megazord ini tuan, soalnya dari kartel sebelah kami kayaknya nggak bakal dapat akses juga kayaknya. Nanti aku yang bilang. Nanti aku undang juga dia ke sini. Baik, terima kasih tuan. Ya udah, mungkin segitu saja pertemuan kita. Kalian juga udah paham kan bagaimana sistem penjualan joinnya. Siap, bos. Ya. Paham, paham. Nanti kalau seandainya kami kekurangan paper atau apa, nanti mungkin kami bisa hubungi kalian juga untuk membantu dalam pembuatan. Jadi kami bisa membuatkan. Kami ini soalnya kekurangan berangkas ini untuk paper. Makanya bolak balik jadi nggak bisa restock paper. Kalau bisa restock enak. Kalau tuan kekurangan paper, tuan bisa datang. Kalau nggak ada nomor anggota kami, tuan bisa lihat aja di base camp. Kalau ada anggota kami itu, tuan bisa perintahkan untuk mereka mencari paper. Nanti bakal saya kasih tahu dari mereka. Aman itu masalah itu. Untuk saat ini mungkin kami bakal pembuatan paper dulu lah. Kalau margin kami banyak sih, ada sekitar 6.000 sampai 7.000. Begini tuan, ya usul tuan. Ini usul saya. Jadi gini aja tuan, kalau untuk bahan mentahan, kan kami ini udah 2 MC nih. Kan bahan mentahan yang dibutuhkan marjun dan paper. Ya udah, tinggal pilih aja Black Wolf mau disediakan apa, Demon mau sediakan apa. Soalnya tuan. Kalian dia Pan, kalau dari gue ya Pan, gue ngambil paper aja Pan. Paper, oke. nanti demo misalnya di marjun. Oke, siap tuan. Tidak keberatan kan saudara dari Demon? Enggak. Aman aja saudaraku. Aman aja. Iya, terima kasih. Ya udah, berarti jadi kalau kami kekurangan marjun kami hubungi Demon. Nanti kalau kami kekurangan paper kami menghubungi Black Wolf sini. Baik tuan, mengerti. Satu lagi tuan, saya minta info tuan. Katanya Black BM dipindah tuan ya? Ada. Infonya Black Market dipindah ya? Apa Black Market? Iya tuan. Enggak, di di tempat lama. Kami tadi baru beli panel aja dari sana. Ada masih. Oh siap. Oh, gitu. Oke tuan. Kalian bisa kan akses BM? Bisa tuan, bisa. Tapi menurutku janganlah di BM. BM itu mahal. 40 satunya. Nanti saya situasi di tuan, kalau emang meyakinkan kami nanam ya nanam. Kalau PD-nya banyak ya udah, gitu ya kan. PD-nya ngeri. Enggak, kalau bisa kalian tinggal, kalian tunggu di atas tebing. Kayak kamu kemarin waktu itu kami juga nanam itu kami nunggu di atas tebing. Wah, berbahaya tuan. Barong terkadang suka datang nyelongo langsung klaim punya mereka. Udah tinggal sembarangan. Kadang pun mereka perintah untuk ngerebut tuh. Nah itu Pak. Nanti aku saran lah minta nih untuk membuatkan lahan khusus Sinaloa. Jadi Ya tuan. Jadi kalian Jadi yang mau bekerja di bawah Sinaloa tuh bisa mengakses tanpa takut diganggu oleh anggota lain. Itu sangat bagus tuh. nah itu. Makanya. Jadi kita juga bisa tenang kan paling polisi itu yang tahu. Kalau untuk kelompok lain itu nggak bakal tahu. Kalau nggak dibocorin mungkin polisi juga nggak bakal tahu. Tapi polisi bakal dikasih tahu sih. Jadi ini nanti aku bakal berusaha lah supaya lebih baik lagi lah untuk bisnis join ini ke depan. Baik, dia mengerti tuh. Ya udah, segitu saja pertemuan kita kali ini. Mungkin nanti kalau ada keluh kesah lagi kita melakukan pertemuan lagi. Tuan, saya boleh satu instruksi tuan. Apa itu?
itu yang masalah kemarin yang setoran saya tuan. Oh, nanti habis selesai dari sini aja. Oh, siap siap. Ya udah. Jadi kalau seandainya kalian mau mengalami masalah-masalah lagi, kalian lapor ke kami, nanti kami urus. Baik tuan, dia mengerti. Untuk masalah magaji nanti saya bilang juga itu untuk anak-anak dari siapa itu, Nostra itu. Soalnya ini udah di luar aturan. Dulu juga dia sebelum menempati itu, mereka aja itu nurutin apa kata kami. Dan sekarang mereka udah dikasih tempat malah kayak tai. Siap tuan, siap. Siap, siap, siap. Ya udah, mungkin sampai segini saja. Mungkin nanti kalau ada pembahasan lain kita bahas lagi. Baik, dia mengerti tuan. Ya udah. Terima kasih tuan. Ya baik baik. Morgan. Siap, Tuan.